Kesaksian hidup rohani kali ini masih tentang mantan pendeta Scott Hahn. Kali ini tentang pergumulan istrinya menghadapi suaminya seorang pendeta bahkan profesor teologi sekalian adalah imam dalam keluarga, menjadi Katolik. Sesuatu yang sangat mengguncang hidup dan imannya. Kimberly yang dibesarkan dalam iman yang berpusat hanya kepada Yesus, diminta Tuhan untuk percaya padanya dengan cara Katolik. Maria dan persekutuan para kudus adalah rintangan berat baginya. Kepercayaan yang sebelumnya diyakini sebagai kesesatan. Doktrin yang telah tertanam harus dirombak sampai ke dasarnya untuk menumbuhkan iman Katolik, adalah perjuangan yang tidak gampang. Tapi Tuhan sanggup melakukannya. Lewat Scott Hahn seorang mantan pendeta konversi ke gereja Katolik, gelombang arus balik kembali ke gereja Katolik. Setelah menerima kenyataan gereja kehilangan domba-dombanya keluar dari kawanan yang telah dikumpul Tuhan. Sekarang kita memasuki masa arus balik, dimulai dari Amerika Serikat. Tuhan memakai Scott Hahn dan pendeta-pendeta yang telah bergabung dengan gereja, dalam berbagai pelayanan, kini mulai berdatangan anak-anak Tuhan dalam pangkuan gerejanya. Dimulai dari istri Scott yaitu Kimberly Hahn, dan berlanjut hingga nanti semuanya kembali terkumpul dalam satu kawanan dengan satu gembala, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dalam gereja Katolik yang kudus. Sebelum kita lanjut dengan kesaksian hidup rohani Kimberly Hahn, yang adalah seri ketiga dari 100 kisah konversi ke Katolik, jangan lupa tekan subscribe, like dan hidupkan lonceng, untuk mendukung channel ini dan mendapatkan informasi video selanjutnya. Catholic Credo Channel. Kesaksian hidup rohani istri mantan pendeta Scott Hahn ini, dikutip dari Newman Apologetics, di mana Kimberly Hahn menceritakan kisah pergumulannya hingga konversinya ke gereja Katolik. Satu hal terberat bagi orang-orang untuk memahami iman Katolik adalah Santa Perawan Maria. Jika ada di antara kamu yang memiliki anggota keluarga atau teman-teman Kristen non-Katolik, atau jika ada di antaramu yang Kristen bukan Katolik, mungkin kamu akan mengatakan bahwa Maria, dan Maria adalah tiga rintangan terberatmu untuk dapat melihat kebenaran iman Katolik. Saya dibesarkan dalam keluarga evangelis yang sangat dinamis dan berpusat pada Kristus. Ayah saya adalah seorang pendeta dan ibu dan ayah saya mencintai Tuhan. Mereka ingin mendirikan keluarga suci saat mereka menikah, dan mereka mendoakan saya sejak sebelum saya lahir sampai hari ini. Mereka memberi saya sabda Tuhan dengan benar bersama kacang polong dan kentang. Mereka memandikan saya dalam doa sebanyak mereka memberi saya mandi. Saya percaya bahwa Tuhan ada karena saya percaya pada orang tua saya, dan mereka mengatakan kepada saya bahwa Tuhan itu ada. Ketika kami berangkat ke Virginia di mana Scott akan menjadi pelayan, kami benar-benar hampir mencapai puncak semua impian yang kami jalani. Tiba-tiba Scott mulai mengajarkan hal-hal yang agak mengganggu. Dia sering memakai tipologi, menunjukkan hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia membuat komentar suatu hari, dan itu terdengar agak Katolik. Ketika dia mengatakan kepada saya bahwa dia menolak penggantian jabatan menjadi dekan dari seminari. Saya tahu bahwa keadaannya sudah menjadi sangat serius. Harapan dan doa saya adalah bahwa saya tidak harus terlibat di dalamnya, bahwa dia hanya akan belajar tentang Katolik, tapi pasti dia akan kembali ke kewarasan, ke Protestan. Ketika kami pindah ke Grove City, saya mendapat kesempatan untuk sedikit memberikan ceramah pada saat Natal dan Scott berkata, "Mengapa Anda tidak membicarakan Maria?" Saya berkata, "Baiklah, kamu ingin saya berbicara tentang Maria karena kamu sedang membaca semua hal tentang Katolik kan?"
Dan dia berkata, "Tidak, tapi akuilah, kita tidak pernah membicarakan tentang Maria, dan mengapa kita tidak membawa sedikit keseimbangan di sini." Jadi saya mengambil tantangan itu, tapi tidak menyajikan doktrin Maria. Saya hanya berbicara tentang Maria sebagai model murid, dan saya berbicara tentang Maria sebagai kapal indah Allah. Saya terpukul oleh fakta bahwa bahkan mengatakan hal itu ternyata sangat mengancam. Karena, setelah saya selesai, dua wanita bernyanyi "What Child Is This?" yang merupakan pujian Natal, dan mereka telah diperingatkan sebelumnya oleh salah satu suami mereka yang adalah seorang pendeta, jangan menyanyikan lagu yang berakhir dengan cara biasa. Seharusnya lagu itu berakhir, "Bayi si anak Maria." Dan mereka mengubahnya menjadi, "Bayi anak Allah." Karena mereka sangat khawatir jika mereka mengatakan anak Maria itu mungkin menyiratkan bahwa Maria benar-benar ada hubungannya dengan hal itu. Di satu sisi saya tidak menyukai prasangka mereka, saya tidak setuju mereka melakukan itu kontras langsung dengan apa yang baru saja saya ajarkan. Tapi pada saat bersamaan, aku ikut dengan ketakutan mereka. Kamu tahu, begitu banyak pembicaraan tentang Maria akan mengurangi kemuliaan Allah, itu akan mengambil dari penekanan pada Yesus dan itu salah. Kita harus menghindarinya. Ketika Scott Hahn mengatakan bahwa dia mungkin akan menjadi Katolik, saya meminta keringanan untuk menjadi episkopal. Saya tahu bahwa kita berada di tengah sesuatu yang sangat besar. Saya tidak mengenal ada orang yang pernah masuk agama Katolik. Saya justru tahu banyak orang yang telah pergi meninggalkan iman Katolik, tapi saya tidak mengenal siapapun yang telah memilih untuk masuk kembali ke gereja itu. Saya tidak tahu siapa yang harus diajak bicara. Ada suatu malam, rupanya dia membaca tentang persekutuan orang kudus dan dia masuk ke ruangan itu dan dia berkata, "Kimberly, tahukah Anda bahwa di sini dan sekarang kita dikelilingi oleh Maria dan orang kudus dan malaikat?" Dan saya berkata, "Tidak di kamar tidur kami." Dia benar-benar memberitahu saya suatu malam bahwa dalam perjalanan panjangnya kembali dari Duquesne dia mulai berdoa rosario. Saya ingat di mana saya berdiri di ruang tamu di mana saya merasakan kehilangan sukacita Tuhan. Ayahku sendiri pernah berkata, "Kimberly, kamu tidak bisa membiarkan Scott melanjutkan studi tentang Katolik, dan kamu tidak boleh terlibat." Saya pikir Gary teman Scott adalah orang yang tepat untuk menyadarkan Scott. Dan kemudian ternyata Scott malah mulai mengalami kegembiraan dalam belajar. Dia ingin membaca dengan penuh semangat dan ingin tahu apa yang saya pikirkan tentang hal-hal ini. Tapi aku tidak menyukainya. Kami menyadari bahwa kami harus pergi ke sekolah di mana Scott benar-benar akan mendengar ajaran Katolik Roma dan mendapat kesempatan untuk membuat beberapa penilaian, jadi kami pindah ke Milwaukee. Kami mengembangkan lingkaran teman yang sangat berbeda. Saya pergi ke gereja kami, dan sangat terlibat dalam pelayanan, dan dia melakukan beberapa pelayanan dan sangat terlibat di Universitas Marquette dan dia mulai memiliki teman-teman Katolik. Saya juga sangat sibuk dengan kedua anak laki-laki kami. 10 hari sebelum Paskah pertama kami di Milwaukee, setelah berbicara dengan Gary dia berkata, "Kimberly, saya harus membuat keputusan, saya mungkin akan bergabung dengan gereja Katolik dalam 10 hari. Saya berpikir bahwa saya tidak akan menghadapi sesuatu selama 4 tahun untuk mengetahui bahwa saya akan mengatasinya dalam 1,5 minggu. Saya tahu bahwa itu tidak akan hanya mengikatnya, tapi juga akan mempengaruhi anak-anak kita, karena kita berdua percaya bahwa ayah adalah kepala rohani rumah kita. Dan karena saya tidak bisa membuktikan dengan cara apapun bahwa dia telah kehilangan kepercayaannya,
Itu berarti bahwa anak-anak kita pada suatu saat akan menjadi Katolik Roma dan itu akan membuat saya satu-satunya non-Katolik. Akulah yang melahirkan anak-anak itu, apa artinya itu? Saya ingat melalui periode 2 minggu di mana saya berpikir, Tuhan, saya tidak akan pernah memiliki bayi lagi karena saya tidak akan memenuhi dunia ini untuk Roma. Maksud saya itu dan saya sampai pada keyakinan yang sangat dalam terhadap pengendalian kelahiran. Tapi kau tahu apa? Tuhan sangat bermurah hati dan Dia memberi saya hati yang penuh cinta untuk bayi dan cinta seperti itu kepada Dia, bahwa saya tidak dapat mempertahankan sikap berdosa itu dan sekali lagi saya menyerah kepada Tuhan dalam hal itu, namun dengan rasa takut dan gentar. Saya menulis di jurnal saya pada malam hari. Scott mengatakan bahwa Tuhan, kepada siapa saya pergi dengan rasa sakit ini. Saya tahu bahwa saya tidak bisa pergi ke keluarga saya. Agar pernikahan kita tetap bertahan, saya membutuhkan orang tua saya untuk mendukungnya sama seperti saya. Jadi saya menulis di jurnal saya, jangan beritahu saya Maria dan Orang Kudus. Saya menulis, Tuhan, apakah Engkau berbicara dengan Maria? Saya tidak berpikir saya akan pernah melakukannya di kemudian hari. Akhirnya Scott konversi menjadi Katolik. Sebuah pelajaran Alkitab di rumah kami seminggu setelah bergabungnya dengan gereja, hanyalah sekelompok kecil mahasiswa dan saya pikir paling tidak yang dapat saya lakukan adalah membaca sebuah pelajaran Alkitab. Pikirku Alkitab masih milikku, bagaimanapun aku orang Kristen. Saya bisa duduk dalam pelajaran Alkitab ini dan mungkin saya bisa mendapatkan beberapa wawasan. Saya hadir setidaknya menjadi nyonya rumah. Jadi kita duduk-duduk dalam lingkaran kecil, dan Scott meminta salah satu pemuda untuk memimpin dalam doa. Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, Salam Maria penuh rahmat. Aku bangkit dan meninggalkan ruangan. Saya berlutut di kamar tidur saya menangis dan saya berkata, Ya Tuhan, saya bahkan tidak bisa belajar Alkitab di rumah saya lagi. Bagaimana orang ini bisa melakukan ini terhadap saya? Mengapa dia harus membawa Maria ke tengah semua ini? Saya bertanya kepada Scott, mengapa Tuhan melakukan ini? Kami menikah untuk melayani dalam namanya bersama dan sekarang dia merobek kami dengan memanggil Anda ke gereja Katolik. Scott berkata, mungkinkah Tuhan sangat mencintaimu sehingga dia pertama-tama mengubahku karena dia ingin menarikmu ke gereja? Saya berkata, nah, bagaimana Anda menjawabnya? Dengan cinta seperti itu. Dia pulang ke rumah dan menceritakan cerita horor tentang hal-hal yang telah terjadi di misa. Saya hanya melihat dan berkata, apa gereja Katolik yang dia pikirkan, yang dia baca, sama seperti sekarang. Saya telah memutuskan untuk tidak berkencan dengan seorang Katolik. Sekarang saya menemukan bahwa saya menikah dengan seorang Katolik. Dan apakah menurut Anda dia seorang Katolik yang khas? Itu adalah sebuah tantangan. Saya akan mengatakan salah satu hal terberat adalah Maria, dan itu adalah sesuatu yang telah membuat hati saya peka terhadap apa yang oleh beberapa orang Injili lalui. Saya telah melihat beberapa wanita dewasa menjadi orang Kristen dan ketika mereka menjadi orang Kristen dan suami mereka tidak, mereka mengalami beberapa kecemburuan selama ini dan cinta yang dimiliki istri mereka saat ini dengan Yesus. Pernahkah Anda mengalami hal itu atau melihat itu? Yah, aku memilikinya dengan Maria. Saya ingin membentak orang-orang Katolik. Saya ingin mengatakan, maukah Anda menghargai kenyataan bahwa hidup saya hancur total? Tapi setidaknya kalian mendapatkan seseorang yang benar-benar luar biasa.
Bukankah suatu masalah besar bagi banyak orang di universitas kalau profesor mereka telah memasuki Katolik? Dari saat aku tahu Hannah telah dikandung, Tuhan memberiku ungkapan anak rekonsiliasi. Dari saat saya melihat tes kehamilan positif itu, setelah kegembiraan mengetahui bahwa saya hamil, pertanyaan selanjutnya di hati saya adalah bagaimana anak ini akan dibaptiskan. Aku tidak menyukaimu, aku bahkan belum memberitahunya bahwa aku hamil, tapi itu ada di hatiku. Saya tidak tahan untuk membahas pembaptisan karena saya tidak menginginkan rasa sakit karena frustrasi. Saya terus berdoa, dan saya terus berdoa, dan saya terus berdoa. Dan Tuhan membawa ketenangan ke dalam hatiku, sebuah kedamaian ketika saya menyadari Tuhan menghendaki dia harus dibaptis Katolik. Sebulan sebelum Hannah lahir, ayahku menelepon. Dia sadar bahwa ada perjuangan antara kami menyangkut agama Katolik, tapi dia sama sekali tidak tahu seberapa dalam perjuangannya. Tahukah Anda apa yang terjadi saat saya berdoa-doa ini? Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa sayalah yang selama ini telah membangun benteng, dan dia ingin membuka pintu dan berkata, "Kimberly, ayo, mari kita jelajahi ini bersama-sama." Mungkin beberapa dari Anda berada di tempat itu sekarang. Beberapa dari Anda berada di tempat di mana Tuhan berkata, "Saya ingin Anda mulai mempelajari iman Katolik, untuk membuatnya cukup serius untuk memberikannya sebuah pendengaran." Dan Anda telah berkata, "Tidak, tidak, tidak." Dan Tuhan sekarang berkata, "Ayolah, ikutlah dengan saya." Ini tidak tanpa berpikir, bukan emosionalisme. Ayo dan jelajahi. Mari kita melakukan ziarah ini bersama. Hatiku benar-benar dibebaskan dengan sukacita untuk belajar. Sekarang jangan salah sangka, saya tidak mengatakan bahwa 4 tahun ke depan atau 3 tahun, sungguh perjuangan itu tidak mudah. Ada saat-saat yang sangat menyakitkan, banyak keputusasaan, banyak frustrasi, tapi ada kegembiraan di tengahnya, dan penelitiannya sangat kaya. Dari pembaptisan Hannah saya ingin belajar baptisan, dan kemudian dari situ saya mempelajari pembenaran, dan dari situlah saya mempelajari sakramen-sakramen. Saya benar-benar sampai pada keyakinan yang mendalam tentang transubstansi. Pada bulan Januari tahun 1989, saya mengalami keguguran kehamilan yang sangat traumatis. Saya masuk rumah sakit dan saya menjalani operasi sesar secara penuh. Jadi saya harus berurusan dengan operasi sesar bersamaan dengan rasa sakit karena keguguran. Itu adalah keguguran pertama yang pernah kami alami, dan saya merasa sangat hampa. Aku merasa sangat patah hati. Karena kami memiliki 3 anak kecil di rumah, Scott hanya bisa tinggal untuk jangka waktu yang singkat dengan saya dan kemudian dia harus pulang ke rumah untuk merawat anak-anak. Saya tidak bisa menjelaskan kepada Anda betapa sepinya waktu itu. Dan yang memperburuk keadaan, mereka menjerat saya di bangsal bersalin. Saya bisa mendengar bayi menangis dan tahu bahwa saya tidak akan mendengar suara bayi saya. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Tuhan dalam belas kasihan-Nya membawa kitab suci ke dalam pikiranku. Aku saat itu hanya berguling sendiri, jadi aku tidak bisa mengambil Alkitab, tapi Dia membawa kitab suci itu ke dalam pikiranku. Kitab Ibrani 11 yang disebut bab iman agung, di mana bab itu berisi pahlawan-pahlawan iman yang telah melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan dengan pengorbanan besar. Kemudian bab 12 dimulai dengan kata-kata, "Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita." Siapakah saksi itu? Siapa lagi kalau bukan semua orang dibahas di Ibrani bab 11. Kemudian dilanjutkan.
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Apa artinya itu? Aku terbaring di sini, merasa benar-benar sendirian, tapi apakah aku sendiri? Saya tidak sendiri. Seluruh doktrin persekutuan orang-orang kudus ini benar-benar masuk akal untuk pertama kalinya. Ada orang-orang kudus, saudara laki-laki dan perempuan yang lebih tua dariku, dan Santa Perawan Maria, yang mengelilingi aku dan mereka ada di sini, seperti yang tertulis di bab 12 Ibrani tersebut. Beberapa dari mereka mengalami keguguran, beberapa di antaranya kehilangan anak-anak di usia yang lebih tua, beberapa dari mereka mengalami masa-masa sulit dalam masa kesepian jauh lebih buruk daripada apa yang saya alami saat ini. Dan apa yang mereka lakukan? Apakah mereka hanya mengamati? Tidak, mereka berdoa untuk saya. Mereka pasti mencintaiku, mereka ingin aku tahu, mereka peduli padaku. Saya menyadari bahwa saya tidak sendiri, dan saya menyadari betapa berkahnya seluruh ajaran persekutuan orang kudus. Yakobus 5 berkata, doa orang benar besar kuasanya. Dan kami percaya jika di bumi ini saya bisa meminta Scott dan berkata, Scott, ada sesuatu yang akan terjadi hari ini, saya punya janji dokter. Berdoalah untuk saya. Dia pasti mendoakanku. Betapa lagi seseorang yang disempurnakan di surga jika kita meminta doa mereka. Saya pikir kepercayaan dikelilingi oleh saksi-saksi itu seperti Stadion Olimpiade dan semua penonton adalah mereka yang sudah meraih medali. Sedangkan kita adalah peserta dalam perlombaan yang mereka semua para penonton sudah pernah hadapi. Mereka tahu betapa sulitnya hal itu, tapi mereka semua sudah mengalami kemenangan, dan sudah meraih mahkota. Mereka akan menyemangati kita di tengah kesakitan kita. Mereka ada di sini sekarang hari ini, mengelilingi kita. Memasuki hari Rabu Abu, saya masih belum yakin bahwa saya akan bergabung dengan gereja pada tahun itu. Scott pergi ke Long Beach untuk mengadakan konferensi tentang apologetika, dan saya membawa anak-anak kami supaya bisa pergi ke Steubenville untuk mencari tempat tinggal. Saat itu Rabu Abu dan saya sedang berbicara dengan Tuhan, seperti yang sering saya lakukan, dan saya berkata, Tuhan, apa yang Engkau ingin saya berikan untuk Prapaskah tahun ini? Dia berkata, mengapa kamu tidak menyerah? Mengapa kamu tidak melepaskan dirimu? Mengapa kamu tidak memberi saya dirimu, dengan cara yang lebih mendalam dan lebih menantang? Saya tahu itu adalah panggilan ke gereja Katolik. Tapi keberatan terakhir saya, mungkin saya hanya satu-satunya Katolik Roma di keluarga kami. Saya akan kehilangan teman-teman. Itu akan hilang, begitu saya menjadi Katolik. Saya tahu itu dan saya berkata, ya Tuhan, saya mau. Hatiku dibebaskan. Saya menghabiskan 4 jam untuk menyembah Dia dan bernyanyi dan berdoa. Ada begitu banyak kegembiraan saat Tuhan memberi kita kesempatan untuk menjadi keluarga Katolik. Apakah Anda tahu apa yang saya baca di Wahyu bab 12? Saya tidak pernah membaca ini sebelum menjadi Katolik. Maria adalah bunda dari orang-orang yang mematuhi perintah-perintah Allah dan yang memberikan kesaksian Yesus. Aku sadar itu dan aku akui Maria adalah ibuku. Scott berkata, Kimberly, Anda mungkin ingin berdoa rosario. Anda mungkin ingin memikirkannya beberapa minggu sebelum bergabung. Saya berkata, sayang, saya ingin menjadi Katolik, janganlah kamu memaksa. Scott pergi ke stasiun TVI WTN untuk merekam sebuah program.
Bill Steltmeyer mendatanginya dan berkata, Roh Kudus mengatakan kepada saya bahwa saya harus mengirimkan rosarioku kepada istri Anda. Scott berkata, saya tidak tahu apakah saya akan melakukan itu. Dan Bill berkata, saya akan mengatakan sesuatu kepada Anda, Bapa Suci sendiri memberikannya kepada saya tidak pernah menyangka akan berpisah dengannya tapi Roh Kudus menyuruh saya untuk mengirimkannya, jadi saya akan mengirimkannya. Jadi, Scott mempersiapkan saya sebelumnya dengan sebuah buku kecil berjudul The Scriptural Rosary yang benar-benar banyak membantu untuk merenungkan isi kitab suci bagi saya saat berdoa rosario. Beranikah aku tidak menggunakannya? Tapi di sisi lain, masih ada keraguan, bagaimana jika saya menyinggung Tuhan? Aku berdoa 10 rosario. Dan tidak ada petir yang datang menyambarku, dan aku merasa damai tapi aku tidak memberitahu Scott. Keesokan harinya saya berdoa 10 rosario lagi, tapi saya tetap tidak bisa mengakuinya pada Scott. Malam ketiga ketika saya berdoa selama 10 lagi, saya berpikir, baiklah, sekarang saatnya untuk benar-benar merendahkan hati saya dan katakan pada Scott. Jadi saya masuk ke ruang kerjanya di ruangan yang telah banyak mengeluarkan air mata dari kita berdua. Saya pun berkata, terima kasih kalau kamu membiarkan Tuhan memanggilmu dengan sangat kesepian, terpisah dari saya, ke gereja Katolik, sehingga saya dapat memiliki kesempatan untuk melihat keindahan gereja Katolik, untuk ditarik masuk ke dalamnya. Saya khawatir tentang Salam Maria yang berulang-ulang sampai saya membaca sebuah buku kecil oleh seorang biarawati dan dia berkata, cobalah berpikir jika kamu adalah orang dewasa dan kamu memiliki anak kecil dan setiap kali anak itu mendatangi Anda dan berkata, Mami, aku mencintaimu. Itu bisa terjadi 10 kali dalam 1 jam. Putriku akan berkata, Mami, aku mencintaimu, aku hanya mencintaimu, aku mencintaimu. Saya tidak pernah menatapnya dan berkata, sayang, itu hanya pengulangan sia-sia belaka. Tidak mungkin kan? Demikian juga dengan apa yang sedang kita lakukan dalam rosario, kita mengatakan, Mami, aku mencintaimu, doakan aku Mami, aku cinta kamu, doakan aku Mami, aku cinta kamu, doakan aku. Dan bukankah pantas untuk kita lakukan? Saya percaya bahwa Yesus memanggil saya ke gereja Katolik karena Dia ingin saya menjadi murid yang dikasihinya. Dan kamu tahu ketika Dia disalib, dalam penderitaannya, Yesus sangat mencintai Maria dan berkata kepada Yohanes murid yang dikasihinya, maukah kamu menjaganya? Seperti yang Yohanes catat dalam Injilnya. Kepada murid yang dikasihi Dia berkata, inilah ibumu. Ibu ini anakmu. Kami dipanggil untuk membawa Bunda Maria ke rumah kami. Kami adalah anak-anaknya. Apakah kamu tahu bahwa kamu adalah hadiah untuk Bunda terberkati dan kamu juga merupakan hadiah untuk Tuhan, tapi kamu juga merupakan hadiah untuk Maria. Dan Dia juga merupakan hadiah untuk kita. Dia adalah mahakarya Tuhan. Pernahkah kamu pergi ke museum dan kamu bertemu seniman yang menampilkan semua karyanya, dan karya favorit dan terindahnya tergantung di dinding? Yang paling menyenangkan baginya, jika kita pergi dan menatap mahakarya itu dan memuji pekerjaannya bukan? Apakah dia akan berdiri dari kejauhan dan berkata, hei perhatikan aku, akulah yang membuatnya. Dia pasti tidak ingin kita hanya memujinya. Tapi justru dengan memuji karyanya pelukis itu akan lebih merasa dihargai. Begitulah, saat kita menghormati Bunda terberkati kita, kita menghormati Tuhan. Karena apa yang Dia buat. Maria adalah orang yang dikaruniai untuk menjalani kehidupan yang layak disebut Santa Perawan Maria.
Dia sangat tergantung pada Tuhan, dia hanya melakukan kehendak-Nya. Di tengah misa suatu pagi saya juga merasakan tatapan keibuan Maria. Dan saya merasakan dia berkata, "Saya selalu mencintaimu sebagai ibumu, tidak hanya sejak Anda menjadi Katolik, tapi selama Anda menjadi milik putraku." Ingat, Maria tidak pernah berhenti dan berkata, "Tatap aku saja." Dia selalu berkata, "Lakukan apa yang Yesus katakan untuk Anda lakukan." Dan ingat, saat Yesus disalib, Maria tidak memohon kepada Yesus untuk turun dari salib itu, bukan. Jika Yesus akan mulai turun, dia pasti akan berkata, "Sekarang kamu kembali ke sana." Setiap orang dari kita sekarang memiliki salib yang kita bawa. Itu adalah pemberian dari Tuhan, karena itu untuk menyangkal diri kita sendiri, dan untuk memikul salib kita setiap hari, dan mengikuti Dia adalah panggilan setiap orang Kristen. Tapi kamu tahu, salah satu hadiahnya adalah Maria menyertai kita saat kita membawa salib kita. Bagi kamu yang bukan Katolik pada saat ini, tolong biarkan saya mendorongmu untuk percaya, Maria adalah ibumu. Kenali malaikat dan orang kudus yang mengelilingimu, inilah harta yang dimiliki oleh setiap orang Kristen. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam kemurahan dan anugerah-Nya Dia telah memanggil Scott, dan sekarang saya dan anak-anak kita menuju keutuhan iman di gereja Katolik, dan saya berdoa semoga dengan rahmat-Nya Dia akan memimpin banyak orang, lebih banyak lagi kepada kepenuhan harta karun gereja. Tuhan memberkati. Catholic Credo Channel. Itulah kisah yang diceritakan Kimberly Han di Newman Apologetics. Kimberly, yang adalah istri pendeta dan anak pendeta Protestan, diterima ke dalam gereja Katolik di Paskah 1990. Dia sekarang menjadi apologis Katolik terkenal, ibu 6 anak, dan penulis 3 buku. Ia memberikan ceramah tentang Katolik, feminisme, dan kontrasepsi, baik secara nasional maupun internasional. Pada tanggal 3 November tahun 2015, Kimberly Han terpilih di Dewan Kota Steubenville sebagai anggota Dewan Wanita, menang dengan 56% suara di seluruh kota. Dia duduk di Dewan Komite Layanan, Perencanaan, Transportasi dan Pembangunan Ekonomi. Jangan lupa subscribe, share, dan hidupkan lonceng.